Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi, salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Sabtu 29 Maret 2025, hari biasa pekan ketiga Prapaskah. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, dengan sukacita kami merayakan masa Prapaskah ini. Semoga kami yang sedang menyiapkan hati untuk mengenangkan misteri Paskah digembirakan oleh daya rohaninya dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus menyatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu adalah orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang zalim, bukan pezina dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan dia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Sedang orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Hari ini saudara-saudara kita yang beragama Hindu merayakan hari Nyepi, bertapa, untuk merenungkan kasih Allah dalam kerendahan hati. Agar kita boleh menjaga alam. Karena itu pada hari ini tidak ada lampu, tidak ada api, tidak jalan-jalan, melainkan duduk di rumah berdoa. Merefleksikan diri, melihat kembali langkah-langkah yang lalu. Dalam tradisi agama Hindu, 3 hari sebelum memasuki Nyepi, mereka adalah merayakan melis atau melasti. Itu membersihkan semua ya, yang ada. Pratima dikeluarkan. Kemudian mereka bersama-sama pergi ke laut atau ke sungai untuk membersihkan batin mereka melalui simbol tubuh mereka atau barang-barang yang ada. Setelah itu mereka menaruhnya kembali ke tempat semula, lalu mereka masuk dalam persembahyangan. Sepi. Karena itu informasi-informasi seperti televisi dan sebagainya ditutup, penerbangan juga tidak ada. Inilah hari raya Nyepi di Bali. Jam 6 pagi, hari Sabtu, hari ini, sampai besok hari Minggu jam 6 pagi. Saudaraku, hari ini Injil membahas tentang kerendahan hati dan keangkuhan. Kesombongan digambarkan sebagai orang yang hiruk pikuk, penuh dengan segala kegiatan, bahkan bisa saling sikut menyikut. Pokoknya aku sebagai orang nomor 1.
Yang penting aku sudah bisa melakukan atau melaksanakan hukum-hukum yang tertulis. Seperti digambarkan tadi, seorang ahli kitab suci, seorang Farisi, yang mengatakan aku sudah bayar 1/10 itu, sudah beres. Aku juga menjaga diri supaya tidak berbuat jahat. Tapi doanya itu adalah doa yang tidak baik. Membanding-bandingkan dengan orang lain dan tidak paham bahwa kita bukanlah maha kuasa. Berdoa itu berarti kita berhadapan di hadapan Allah, menunduk, menyadari kekurangan kita. Nah, inilah hari raya Nyepi. Menyadari bahwa kita perlu memelihara alam, buana alit, buana agungnya itu. Maka nanti besok hari Minggu kita baru merasa udaranya begitu segar. Ya. Bintang-bintang malam hari bisa kita lihat. Pagi-pagi suara burung-burung yang indah saling bersahut-sahutan. Juga tanam-tanaman tumbuh-tumbuhan bergoyang senang. Menggambarkan suasana alam damai sejahtera. Dan inilah yang dituju oleh kita hidup. Membuat keseimbangan dan menjaga keseimbangan alam dan diri kita terutama. Agar kita tidak agit-adigung, tidak sombong, melainkan berani untuk menundukkan kepala, minta maaf kalau salah. Lalu kita mulai lagi dengan hidup yang baru, memperbaiki. Dengan saling memaafkan, kita boleh berjalan kembali, menata kehidupan kita bersama-sama. Nah, inilah yang diinginkan oleh Yesus. Dan Yesus melihat bagaimana ada dua kelompok, yang satu adigung dan sombong dengan segala macam kesombongannya. Sementara yang lain terjepit, tertindas oleh kuasa, oleh harta. Seperti saat ini banyak orang lapar. Sementara ada orang yang bermegah-megah sampai uangnya tidak bisa dihitung lagi, tidak ada serinya. Maka pada saat seperti inilah kita harus berbagi. Karena itu himbauan tahun jubileum tahun 2025 ini baik bagi orang-orang yang berada dalam arti secara material harus memberikan apa yang mereka miliki. Dan kita yang kotor ini harus membersihkan diri di hadapan Tuhan. Itulah tugas kita. Maka mari saudara terkasih, mari kita sekarang merefleksikan diri sendiri. Melihat ke kedalaman diri, sejauh manakah aku sudah mengasihi Allah dan sejauh manakah aku mengasihi sesama. Apakah aku bahagia dengan hidup ini? Atau aku hanya ikut-ikutan saja? Semoga kita bahagia. Karena apa? Kita sudah mengambil sikap memperbaiki diri, sadar ada kesalahan, tidak mau berbuat lagi, tidak mengulangi lagi, dan kita masuk dalam kancah yang baru, dunia yang baru, dunia yang membahagiakan. Selamat pagi, selamat hari raya Nyepi, Tuhan memberkati.